Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul di sesi Zoom meeting untuk membahas hasil diskusi kami terkait pengujian hipotesis komparatif pada mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Ibu Fitriah Amalia MPD. Untuk selanjutnya, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok 5 yang pertama Vina Aryani NIM 289, Rian Pepi Andriani NIM 298, Endang Susanti NIM 292. Pengujian hipotesis komparatif 2 sampel. Menurut Rangkunti Ana, dan beliau menegaskan bahwa pengujian perbedaan rata-rata hitung dapat melibatkan dua distribusi skor dari dua sampel yang saling berhubungan. Dua sampel yang berbeda maksudnya sampel-sampel tersebut berasal dari dua populasi yang berbeda atau independent sampel. Misalnya sampel laki-laki dan perempuan. Nah, sementara itu dua sampel yang berhubungan atau correlated atau dependent sampel maksudnya sampel-sampel tersebut berasal dari kelompok subjek yang sama atau yang disamakan atau dilakukan dalam penelitian eksperimental. Pengujian hipotesis komparatif dua sampel menurut Gujarati menyebutkan bahwa dalam uji t-test atau uji komparatif terdapat derajat kebebasan atau degrees of freedom, yaitu jumlah total pengamatan dalam sampel N dikurangi banyaknya kendali atau linear bebas atau pembatasan restriksi yang diletakkan atas pengamatan. Angka derajat kebebasan adalah banyaknya pengamatan bebas dari total pengamatan N. Mencari nilai DB berfungsi untuk mencari kriteria nilai signifikansi pada tabel T untuk menjawab hipotesis penelitian komparatif. Rumus umum untuk menentukan derajat kebebasan atau AB adalah total pengamatan N dikurangi banyaknya parameter yang ditaksir, atau DB sama dengan N dikurangi banyaknya parameter yang ditaksir, atau DB sama dengan N dikurangi K. Kemudian akan disampaikan oleh Mbak Endang. Silakan Mbak Endang. Baik, selanjutnya kita ke slide pengujian hipotesis komparatif dua sampel. Di sini ada model korelasi yang dibagi menjadi dua, yaitu komparasi antara dua sampel dan komparasi antar lebih dari dua sampel. Komparasi antar sampel dibagi lagi menjadi komparasi antar sampel yang berkorelasi. Kemudian yang komparasi antar lebih dari dua sampel itu dibagi lagi menjadi komparasi antar sampel yang tidak berkorelasi. Selanjutnya, komparasi dua sampel berkorelasi atau dependen dapat disebut juga dengan uji t-test. Menurut Rangkuti Ana, menyebutkan dalam pengujian perbedaan rata-rata hitung dari dua sampel berhubungan atau correlate samples, kedua kelompok yang diukur tentang suatu variabel tertentu itu sama atau setara. Dalam dependent sampel T akan dilakukan dua kali pengukuran atau pengambilan data pada sampel tertentu suatu variabel tertentu hingga akan menghasilkan dua kelompok skor atau data. Kedua kelompok data itulah yang kemudian diuji signifikasi perbedaan rata-rata hitungnya lewat uji t-test. Selanjutnya, ada kontribusi yang digunakan untuk memperoleh nilai T hitung sampel berhubungan sebagai berikut. T-test 2 sampel, relate dependent sampel T-test. Rumusnya seperti di bawah ini. T hitung merupakan nilai T yang diperoleh, Y jumlah perbedaan setiap pasangan, N jumlah subjek. Selanjutnya, komparasi dua sampel tidak berkorelasi independen atau uji t-test. Dalam uji t-test,
Perbedaan antara rata-rata hitung dua sampel M1 dikurangi M2 dicari dengan menghitung rasio T atau T-ratio. Rasio T dihitung dengan cara mencari selisih antara rata-rata hitung kelompok sampel ke-1 dengan sampel kelompok kedua bagi simpangan baku perbedaan rata-rata hitung kelompok sampel ke-1 dan kedua atau SDBM. Selanjutnya, cara tersebut dapat ditulis dengan rumus berikut, seperti di bawah ini. T hitung itu adalah nilai T yang diperoleh, kemudian M1 nilai min kelompok 1, M2 nilai min kelompok 2, SD standar deviasi. Selanjutnya, pengujian hipotesis komparatif K-sampel. Rangkuti Ana menyebutkan bahwa untuk menguji perbedaan rata-rata hitung data interval dapat digunakan teknik uji T dan ANAVA. Seandainya rata-rata hitung yang akan diuji perbedaannya itu terdiri dari dua kelompok skor, uji statistik yang digunakan adalah t-test. Namun jika jumlah kelompok penelitian itu lebih dari 2, misalnya 3, 4, 5, atau bahkan lebih, penggunaan t-test tidak lagi efisien. Hal ini disebabkan kita harus menghitung t-test untuk tiap dua kelompok skor yang berpasangan. Hasil perhitungan analisis varians yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang signifikansi perbedaan rata-rata hitung dapat dimanfaatkan dan digeneralisasikan jika ia memenuhi beberapa asumsi dasar. Kemudian komparatif K-sampel berkorelasi atau dependent. Uji komparatif K-sampel berpasangan adalah uji beda sampel berpasangan dengan kategori lebih dari 2 pada data ordinal atau nominal. Teknik statistik ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata hitung jika kelompok sampel yang diuji lebih dari 2 dari kelompok populasi yang berbeda. Proses perhitungan pada teknik ANOVA akan menghasilkan nilai F. Nilai F hasil perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan nilai F tabel. Jika F hitung lebih dari nilai F tabel, maka terjadi penolakan hipotesis. Dengan demikian, HA diterima. Demikian juga sebaliknya jika nilai F hitung kurang dari nilai F tabel, maka terjadi penerimaan HO dan HA ditolak. Ada 3 asumsi dasar yang harus diperhatikan dalam pengerjaan statistik analisis varian sebagai berikut. Yang pertama, subjek yang menjadi anggota kelompok sampel harus ditentukan secara random. Dengan cara ini, semua subjek anggota suatu populasi berpeluang sama untuk terpilih menjadi sampel. Kedua, skor-skor hasil pengukuran harus didistribusi normal. Untuk menentukan skor kenormalan perlu dilakukan uji normalitas. Uji normalitas dapat dilakukan lewat beberapa cara, salah satunya adalah lewat teknik C-kuadrat. Yang terakhir, varians populasi atau S-kuadrat. Tiap kelompok bersifat homogen atau tidak berbeda secara signifikan. Untuk menguji homogenitas varian tersebut, perlu dilakukan uji statistik pada distribusi skor kelompok yang bersangkutan. Selanjutnya, komparatif K-sampel tidak berkorelasi atau independen. Istilah non-parametris yaitu data yang berupa data ordinal atau nominal, sehingga dalam pengujian tidak diperlukan asumsi normalitas melalui uji normalitas. Uji komparatif K-sampel independen non-parametris adalah uji beda sampel bebas dengan kategori lebih dari 2 pada data original atau nominal. Contohnya, apakah ada perbedaan minat belajar antara siswa kelas A, kelas B, dan kelas C? Dengan contoh ini, minat baca diukur dengan kuesioner skala Likert, sehingga skala data adalah ordinal, bukan interval. Alat uji yang dapat digunakan yaitu 1. Median extension. Tes ini digunakan untuk hipotesis komparatif median K, sampel independen dengan data original. Dalam tes ini jumlah sampel tidak harus sama. Yang kedua, analisis varian satu jalan Kruskal-Walsh. Ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K sampel independen dengan data ordinal.
Kesimpulan, menurut Anwar Ali mengatakan bahwa analisis komparatif berarti pengujian parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Uji komparatif K-sampel adalah uji beda sampel berpasangan dengan kategori lebih dari 2 pada data ordinal atau nominal. Menurut Rangkuti Ana, bahwa dalam 2 sampel berkorelasi adalah pengujian perbedaan rata-rata hitung dari 2 sampel berhubungan atau correlate samples. Kedua kelompok sampel yang diukur tentang suatu variabel tertentu itu sama atau setara. Untuk K-sampel berkorelasi atau dependent dapat diartikan dengan kedua kelompok sampel tersebut memiliki variansinya tidak berbeda secara signifikan atau homogen. Untuk komparatif K-sampel independent dan parametris adalah uji beda sampel bebas dengan kategori lebih dari 2 pada data ordinal atau nominal. Sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.